walaupun kita sekolah minggunya dari rumah, tapi Tuhan Yesus itu tetap baik, tetap menyertai kita sehingga kita pada hari ini bisa sekolah minggu lagi. Nah, Kak Irma sehat hari ini? sehat dong. Sehat, harus sehat ya. Sehat puji Tuhan. Hari-hari juga sehat. Sehat semuanya ya. Kita mau ucap syukur ya buat Tuhan. Nah, untuk lagu pertama kita mau nyanyi lagu Daki. Tahu nggak lagunya? Sip, tahu ya. Pakai gerakan ya. Semuanya Yang di rumah pakai gerakan ya. Daki, daki, daki. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembai yang dalam. Ku melintasi padang rumput hingga menentang. Yesus besertamu, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di surga kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi kan? Daki lagi. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembai yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertamu, di kanan kau ada, Kiri Kak. kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di surga kau ada, karena Engkaulah Yesus. Harusnya nyanyi semua ya Kak ya, yang ada di rumah ya. Kita bergerak, biarpun kita di sini cuma lihat TV, cuma lihat handphone, cuma lihat laptop, tapi semua tetap ikut puji Tuhan. Untuk sebelum kita lanjut masuk ke sekolah minggu, kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi ini kami boleh sama-sama hadir di hadapan Tuhan untuk sekolah minggu. Biarlah Tuhan yang akan memimpin sekolah minggu kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Biarlah Engkau yang akan menyiapkan hati kami Tuhan untuk sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Aduh masih capek Kak. Tapi kayaknya kita mau nyanyi lagu kedua ya. Hari ini kita membahasnya tentang, nanti ada cerita yang lucu ya. Jadi cerita lucu tentang kasih Tuhan, bahwa Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk saling apa? Saling jauh atau sama-sama. Kita bekerja sama. Ya kita hari ini temanya akan membahas tentang kerja sama. Untuk itu kita mau nyanyi satu pujian. Judulnya kita kerja sama-sama. Tahu nggak ada? Bersama ya, bekerja bersama-sama dalam Tuhan. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama.
sama-sama nyanyi. Tangan buat kerja buat Tuhan, mulut buat memuji Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Itu ya. Jadi tangan buat kerja buat Tuhan, mulut boleh nggak ngomong kasar? Kak Irma marah-marah sama Kak Irma boleh nggak? Nggak boleh. Kita pakai mulut kita untuk memuji Tuhan. Jalan-jalan kemana Kak Irma? Kalau ke sekolah harus ke sekolah ya, nggak boleh. Nggak boleh. Siap. Sekarang kita mau ngasih persembahan. Siapin dulu persembahannya. Sudah siapkan. Sudah disiapin ya persembahannya. Kita tunggu ya. Tunggu sebentar. Minta sama mama atau sama papa yang ada di situ nanti berikan. Kita mau sambil menyanyi ya. Iya. Nanti persembahannya dimasukin ke dalam amplop, terus ditutup rapat, terus nanti disimpan di mama. Nanti di waktu yang akan datang kita akan menentukan persembahannya bersama-sama. Ya. Untuk lagu persembahan kita mau nyanyi lagu bersyukur. Tahu kan semuanya? Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Sekali lagi ya. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Sekarang kita mau bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang boleh kami berikan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan persembahan ini dapat kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Tolong Kau buka juga Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan, biarlah apa yang disampaikan kami dapat mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Wah, banyak juga ya bahan untuk aktivitas sekolah minggu. Gimana ya? Pada ngapain ya? Kok bengong sih? Nika, iya nih Tika. Bahan aktivitas buat sekolah minggu hari ini banyak. Lala bingung deh, gimana caranya? Emang apa aja sih lo sampai
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul 6 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-7. Dengan judul 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid-murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita siap mendengarkan firman Tuhan minggu ini? Oke ya. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kakak mau nanya dulu beberapa pertanyaan. Yang pertama, adik-adik kalau setiap bangun pagi selalu berdoa nggak? Nah, yang berdoa bagus ya. Kemudian yang kedua, adik-adik kalau bangun pagi itu membantu mama nggak membereskan tempat tidur, merapikan tempat tidur? Kalau yang membereskan bagus ya. Tapi kalau yang tidak, ya jangan malas. Mulai sekarang bantu mama untuk membereskan tempat tidur. Nah, firman Tuhan hari ini adik-adik itu ada hubungannya dengan pertanyaan tadi. Ya, tadi sudah dibacakan oleh kakak guru sekolah minggu dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7. Di sini kita akan mempelajari firman Tuhan tentang bagaimana kita bekerja sama, saling membantu dengan tugas-tugas kita. Ya, jadi cerita ini diawali setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi kita kemarin sudah memperingatinya ya, bulan Mei kemarin. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberitakan kepada murid-muridnya untuk melanjutkan pelayanannya di Yerusalem dan sekitarnya. Ke-12 para rasul akhirnya menjalankan perintah tersebut. Mereka menjalankan perintah tersebut dengan memberitakan firman Tuhan. Nah, pada saat itu adik-adik, jumlah jemaat yang di Yerusalem sangat banyak. Pertama dulu ada 3.000 ya, lama-lama makin bertambah. Nah, karena saking banyaknya jemaat, maka ke-12 rasul itu kewalahan. Ya, nggak seimbang dengan jumlah jemaat. Mereka kewalahan untuk apa? Melayani para jemaat. Nah, saat itu terjadi sedikit keributan adik-adik. Jadi, jemaat-jemaat yang jumlahnya sangat banyak itu, ada orang Yahudi yang bisa bahasa Yunani itu ngomel-ngomel, ya, marah-marah, menggerutu sama orang-orang Yahudi yang bisa bahasa Ibrani. Apa sih yang mereka gerutuin, yang mereka permasalahkan? Ternyata dalam pelayanan para janda, adik-adik tahu janda kan? Janda itu adalah wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya. Suaminya meninggal, dia tinggal sendiri. Nah, itu tidak terlayani oleh para rasul-rasul, karena kan jumlahnya hanya sedikit. Nah, pada akhirnya para rasul ini menyadari bahwa mereka tidak bisa fokus karena jumlahnya sedikit tadi. Mereka akhirnya meminta kepada para jemaat di situ, ya sudah, kalau begitu kita akan pilih 7 orang untuk membantu para rasul-rasul ini. Jadi mereka minta sama jemaat-jemaat, kalian silakan pilih 7 orang untuk membantu kami untuk bisa melayani,
membantu pelayanan kerjasama itu di pelayanan meja. Loh, apa itu Kak pelayanan meja? Nah, adik-adik ada dua hal ya. Jadi saat itu jemaat mula-mula itu ke-12 rasul ini melakukan pelayanan namanya pelayanan rohani, seperti memimpin berdoa, ya, menyampaikan firman Tuhan, itu pelayanan rohani. Kalau pelayanan meja itu maksudnya adalah pelayanan jasmani. Itu apa? Misalkan membantu orang-orang yang tidak mampu, yang kekurangan, memberikan mereka makanan, pakaian, sembako, ya, dan lain-lain. Nah, ini ditugaskan ke-7 orang ini, ya. Tapi adik-adik tidak sembarang pilih, ada loh syarat-syaratnya untuk ke-7 orang yang akan diangkat nanti jadi pelayan meja. Apa? Yang pertama, kalau kalian perhatikan di Kisah 6 1 ayat 7 ya, di situ adik-adik bila kalau adik buka Alkitabnya ya, mereka tuh harus orang yang baik, punya perilaku yang baik, sikap yang baik. Lalu mereka harus ada Roh Kudus dalam hidup mereka. Kita sudah belajar tentang Roh Kudus ya, yang akan memberikan apa? Hikmat, pengertian, supaya mereka berperilaku baik. Itu syaratnya. Oke, setelah itu jemaat ini setuju, mereka mencari dan terpilihlah 7 orang. Ya, adik-adik bisa baca di Alkitab. Di situ ada salah satunya adalah Stefanus ya, dan teman-teman terpilih 7 orang. Setelah dipilih, mereka kemudian dibawa ke 12 rasul ini untuk didoakan. Kemudian apa? Mereka diberkati dan diangkat untuk membantu. Nah, dari sini adik-adik, apa yang terjadi setelah itu? Kalau kalian baca kelanjutannya ya, setelah itu terjadilah berkat Tuhan. Yang pertama apa? Karena pembagian tugas tadi antara tugas pelayanan rohani, satu lagi pelayanan jasmani, ya, yang rasul-rasul dan 7 orang tadi, itu firman Tuhan. Yang pertama adalah firman Tuhan semakin meluas tersebar. Ya, lalu apa berkat yang kedua? Banyak orang yang akhirnya percaya menerima Kristus di Yerusalem. Makin bertambah banyak jemaatnya, jadi ribuan. Dan yang ketiga, para imam-imam kepala orang Yahudi itu mereka percaya dan bersedia untuk menerima Kristus. Ini karena apa? Karena pembagian tugas tadi. Di sini apa yang bisa kita pelajari ya adik-adik? Ya, yang bisa kita pelajari adalah dari contoh ke-12 rasul dan 7 orang yang pelayanan meja, ya, mereka itu adalah murid-murid Tuhan yang taat, yang setia melaksanakan apa? Tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus ketika naik ke surga. Dan akhirnya apa? Mereka menjadi berkat bagi orang lain. Ya, banyak yang percaya. Adik-adik bisa buka di Alkitabnya. Itu yang terjadi, mujizat dari Tuhan. Nah, untuk kehidupan kita adik-adik saat ini gimana? Itu tadi ada hubungannya dengan pertanyaan ya. Kak, gimana? Aku bisa nggak kira-kira mencontoh ke-12 rasul dan 7 pelayan meja tadi? Oh, tentu bisa adik-adik ya. Lalu gimana caranya Kak? Nah, adik-adik sekarang kan lagi di rumah ya. Lagi stay at home. Belajar di rumah, kerjain tugas di rumah. Terus saudara atau papa atau mama bekerja di rumah. Ini kesempatan adik-adik mencontoh teladan dari 12 rasul dan 7 orang tadi. Apa itu? Contoh pertanyaan tadi. Ketika mama bangun pagi-pagi ya, menyiapkan makanan untuk sarapan. Nah, adik-adik bisa membantu mama membagi tugas. Adik-adik bereskan, rapikan apa? Tempat tidur. Jangan mamanya lagi sibuk masak atau apa. Ma, ini tolong bersihin tempat tidur aut-autan. Bingung dong mamanya ya. Satu harus masak, di kamar teriak-teriak. Ya, kita bisa membantu, membagi tugas. Saya bantu ya. Terus adik-adik balita sama adik-adik kecil udah bisa mandi sendiri belum? Udah bisa pakai pakaian sendiri belum? Nah, coba belajar ya. Pakai kancing baju sendiri ya. Jadi mamanya kebantu. Bayangin mamanya lagi masak, takut papanya mungkin harus cepat kerja ya. Terus kalian teriak-teriak, ini gimana kancingnya, aut-autan. Nah, kalian bisa belajar bagi tugas kerjasama, meringankan
kerjaan mama. Ya, seperti itu. Lalu apa lagi yang bisa dilakukan? Adik-adik kan belajar di rumah, dikasih tugas dari sekolah ya. Nah, PR misalkan. Di situ adik-adik bisa mengerjakan PR. Ya. Jangan misalkan, wah ini susah, nanti aja lah. Ma, ini tolong kerjain tugasnya, besok harus dikumpulin, pusing lah. Lalu kalian dengan enaknya main game, nanti dibantu sama papa mama. Jangan seperti itu adik-adik ya. Kerjakan apa yang kalian bisa. Kalau misalnya ada yang sulit, nanti bisa ditanyakan. Ya, jadi papa dan mama kalian itu akan senang sekali, merasa terbantu. Oh, anak saya ini banyak membantu saya. Anak saya ini bisa mandiri. Tahu adik mandiri ya? Tanya di papa mama kalian. Jangan seperti ini. Aduh, kapan sih kata papa mama kalian ya? Kapan sih masuk sekolah nih? Anak saya ini bikin repot aja. Nah, jangan seperti itu adik-adik ya. Belajar dari sekarang membagi tugas sama seperti tadi ya. 12 rasul tadi mereka melayani doa ya, mereka melayani pelayanan rohani, kasih firman Tuhan, bawa firman Tuhan. Yang satu lagi melayani, memberikan apa? Makanan, pakaian. Kita juga bisa melakukan itu di rumah ya. Terus buat adik-adik yang di Dana Mulia ya, kalian bisa juga bagi tugas di sana. Misalkan kakak pengasuh kalian sedang sibuk, kalian bisa rame-rame ya kerjasama. Ada yang membersihkan sampah, ada yang bersih-bersih lemari atau apa. Bagi tugas semuanya. Indahnya kerjasama kayak lagu tadi ya. Indahnya kerjasama itu adik-adik. Nah, itu yang maksudnya mau disampaikan dalam firman Tuhan kali ini. Bagaimana kerjasama itu sangat indah sekali adik-adik. Jika kita mau melaksanakan tugas masing-masing, ya, jangan merasa saya kan paling sulung ya, anak pertama, biar yang kerja adik-adik saya mah nyantai aja. Tidak bisa, kita harus kerjasama. Karena adik-adik dalam kehidupan ini kita tuh tidak bisa bekerja sendiri, ya, butuh bantuan dari teman-teman kita, dari saudara-saudara kita. Contoh nih adik-adik, ketika kalian mau makan, ya, nah mau makan misalkan, apakah kalian hanya bisa makan pakai mulut aja? Misalnya di meja tersedia makanan, wah ada kentang goreng enak ya, terus kalian tiba-tiba pakai mulut gini, bisa? Bisa sih bisa, cuma kelihatannya nggak bagus ya. Kalian tetap memerlukan apa? Tangan untuk mengambil makanan tadi. Itu namanya kerjasama. Ya, contoh sederhananya. Jadi dari sini kita belajar teladan dari jemaat mula-mula, dari ke-12 murid yang diangkat jadi rasul ya, dan 7 orang yang diangkat menjadi pelayan gereja tadi. Mereka kerjasama, hasilnya apa? Orang-orang terberkati. Ya. Jadi orang-orang juga bisa lihat, wah ini hebat nih, pinter nih, anak sekolah minggu GKI pastor, masih kecil ya, sudah bisa bantu papa mamahnya. Hal-hal yang sederhana, mencuci piring, ya bisa dibantu. Itu akan semakin membuat apa? Orang-orang terberkati. Ya, orang tua kita juga senang. Terlebih lagi Tuhan pasti akan senang. Jadi di sini adik-adik dalam masa-masa liburan seperti ini, ya mungkin kalian akan merasa jenuh, akan merasa bosan, ya. Tapi kalau kalian diisi dengan apa? Dengan saling membantu, ya, dengan tugas-tugas yang kalian kerjakan, baik itu tugas sekolah maupun di rumah, itu gak akan kelihatan boring. Tahu adik-adik boring ya? Kalian akan merasa, wah, seperti bermanfaat. Waduh, aku udah membantu papa mamaku, sudah membuat mereka senang, dan terlebih membuat Tuhan juga senang melihat kalian, ya, seperti itu. Oke, amin adik-adik. Firman Tuhan untuk hari Minggu ini cukup sampai sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan kita semua. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membuat aktivitas seperti ini. Gambar ikan. Sesuai dengan tema kita, Bekerja sama ya. bekerja sama. Jadi nanti kita akan buat, harus mau ada yang di atas, ada yang di bawah. Ini ada warna hitam, ini warna oranye, berganti-gantian. Kita akan membuat seperti ini. Jadinya lucu ya, Iya. gambar ikan. Sekarang kita mau buat gambar ikan seperti ini, aktivitas minggu ini.
Yang kita perluin apa aja Kak Irma ya? Ini kertas origami, kita perlu gunting. Ada lem sama ada pensil warna. Kalau nggak ada kertas ini, kamu bisa diwarnai juga. Kertas putih terus diwarnai. Ini bikinnya gampang Kak Irma ya. Ini dilipat dibagi 2. Jadi nggak perlu penggaris, langsung dipotong. Bagi 2 lagi di sini. Langsung dipotong lagi. Hati-hati potongnya ya. Biarpun nggak ada penggaris, sudah dilipat, ikutin lipatannya. Yang kita perluin cuma 2-3 aja. Yang satu ditaruh di pinggirin aja nggak apa-apa. Terus sesudah itu kita mau menganyam. Gimana nganyamnya Kak Irma? Ada 2 warna aja yang kita perlu, nggak usah banyak-banyak. Menganyamnya gimana Kak Irma? Nah, yang pertama kita susun dulu aja ya. Pakai lem supaya nempel. Yang pertama, yang ini kita taruh di bawah. Kalau merah ada di bawah, nanti hijaunya di gantian. atas. Terus Sekarang sekarang ambil yang merahnya lagi, warna yang sama. Terus kita taruh di atas. Gantian. Satu lagi. Jadi bikin rapet ya. Warna yang sama lagi. Kita ini dilem lagi di atasnya, terus taruh di bawahnya. Jadi seperti ini. Nah, yang untuk warna hijaunya kita silam. Berarti ini Gantian lagi ya Kak Irma ya. ini berarti di ya. bawah. Seperti ini. Terus yang ininya kita masukin. Nah, udah seperti ini. Jadi semua dilem ya Kak Irma ya? Ya, betul sekali. Supaya apa Kak Irma? Supaya nempel. Biar gak gerak-gerak ikannya Kak Irma. Betul, Kak. Ini kita lem di bawahnya. Sebentar. Wow, udah mau jadi. Nah, sekarang yang warna berikutnya. Hijaunya di mana Kak Irma tuh? Di atas atau di bawah ya Kak Irma? Hijaunya di atas. Jadi Di atas, kita ya. tempelin di belakangnya. Terus gantian lagi ya? Terus disiram. Ini masukin ke dalam. Wah, sudah hampir jadi. Nah, yang ini biar nggak Biar gak gerak, kita kasih lem lagi ya. ini juga Wow. sudah jadi seperti ini. Nanti kedua sisinya kita gunting. Dan sisi atasnya juga kita gunting. Wow. Ikannya jadi warna hijau sama Nah, merah. seperti ini. Terus matanya Nanti mana Kak Irma? kita kasih ambil pensil warna itu. Terus kita taruh di sini. Wow, sudah jadi. Jadi Sudah jadi. Terus kalau udah jadi, diapain Kak Irma? nanti aktivitasnya adik-adik seperti biasa difoto, terus nanti dikirim ke guru-guru sekolah minggunya. Ditunggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bagus ya. Iya, bagus banget. Bagus banget. Nah, ini hasil kerja kita, kerja sama kita. Asik ya kalau kerjanya bareng-bareng ya. Bener banget loh, Bobby. Senang deh sama kalian bisa kerja sama. Jika lihat tuh, punya teman-teman juga kayaknya udah pada jadi tuh. Iya, punya teman
Dan untuk adik-adik kelas tengah dan besar tidak membuat ini, tapi itu ada link khusus untuk adik-adik kelas tengah dan besar deskripsi ya Kak Irma ya. Bisa diklik di situ. Di situ ada aktivitasnya nanti ya adik-adik. Diisi di situ. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu telah selesai. Sampai jumpa Minggu depan.